Hai, shalom saudara, kembali saya dengan Andre di acara Wednesday Message, pesan di hari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ya, besok kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Jadi topik Wednesday Message minggu ini bicara tentang Roh Kudus. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit sharing tentang apa yang saya dapatkan waktu Bapak rohani saya, Pastor Hani, men-sharingkan tentang khotbah kenaikan Tuhan Yesus di minggu kemarin. Luar biasa, saudara. Saya sangat-sangat diberkati. Di situ dikatakan Yesus menggunakan jalan yang sama di mana dia pernah ditangkap. Dia menggunakan jalan yang sama di mana dia naik ke surga. Jadi jalan yang mengingatkan murid-muridnya akan penangkapan Yesus, di mana murid-muridnya digoyangkan, murid-muridnya melarikan diri meninggalkan Yesus, ketakutan. Tetapi Yesus menggunakan jalan yang sama di mana dia naik ke surga. Luar biasa. Dan di situ dikatakan juga murid-murid sangat bersuka cita. Wah, saya sangat diberkati, saudara. Nah, saudara, mari kita bicara tentang Roh Kudus, ya, supaya kita dapat pengertian bahwa He's not just about power. Dia bukan hanya bicara tentang urapan atau kuasa. Ya, ketika kita minta pengurapan, diurapin sama gembala, sama pendeta, saudara, kita harus lebih mengerti dalam ini. Maka dari itu, saudara tahu James Simbala mengatakan bahwa He is the most underappreciated person in the church. Dikatakan Roh Kudus itu adalah pribadi yang paling kurang diapresiasi di gereja. Ya, saya mengerti, saudara. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita selalu mendepankan Tuhan Yesus, saudara. Bahkan kita jujur, kita pasti pernah berkata gini, oh Tuhan Yesus ada di hatiku. Tuhan Yesus ada di hatiku. Nah, saudara, secara kekristenan mungkin itu tidak salah, saudara. Tapi saudara tahu nggak? Alkitab berkata bahwa Yesus tidak ada di hati. Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Jadi sebetulnya ketika kita berkata Yesus ada di hatiku, sebetulnya maksudnya apa? Yang dimaksudnya adalah Roh Kudus itu ada di hatiku. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the Spirit of Jesus. Ya, Roh Yesus. Tapi kita berkata Roh Kudus ada di dalam hatiku. Maka itu saudara, saya akan mengajak saudara kita baca ayat ini, sangat-sangat populer. Saya yakin saudara sudah hafal ayat ini, saudara. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, perhatikan kalimat awal ini, saudara. Dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ayat ini tidak berkata kamu akan menerima kuasa Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun. Tidak, saudara. Kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Jadi saudara, perlunya Roh Kudus untuk tinggal, turun ke atas kita, barulah kuasa itu akan kita dapati, saudara. Saya baca ayat lagi, saudara. Ini juga sangat populer. Saya yakin semua jemaat tahu dan semua jemaat bahkan sangat suka, saudara. Ini kenapa? Karena ini selalu dibacakan di bagian akhir ibadah. Yaitu apa, saudara? Di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13, saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua sekalian. Doa berkat, saudara. Biasanya saya tambahin lagi kalau saya pimpin doa berkat. Sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan segala macam, saudara. Tapi saudara, kita perhatikan ayat ini. Dikatakan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kata persekutuan di sini, saudara, di dalam bahasa aslinya cukup terkenal, saudara. Mungkin sebagian dari saudara tahu. Koinonia, yang artinya ada 3, saudara. Yang pertama adalah persekutuan, dan yang kedua adalah partnership, kemitraan, dan yang ketiga adalah keintiman. Dalam bahasa Inggrisnya intercourse. Nah, kalau intercourse selalu identik dengan seks, saudara. Tapi yang dimaksud dengan ini adalah intimacy, komunikasi intim dengan Roh Kudus. Maka dari kita harus mengerti, saudara, bahwa pribadi Roh Kudus itulah yang membuat kuasanya baru kita terima. Kadang-kadang kita mau kuasanya, kita tidak mau pribadinya. Padahal tanpa pribadinya bagaimana kuasa itu dimanifestasikan? Perhatikan di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 inilah dikatakan, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Di dalam King James dikatakan, but the manifestation of the Spirit is given to each one. Manifestasi daripada Roh Kudus diberikan kepada semua. Jadi sebetulnya, saudara, ketika Roh Kudus ada di dalam kita,
Ketiga pribadi yang ketiga ini, Tuhan, pribadi yang ketiga ini ada di dalam kita, barulah manifestasi dan kuasa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di dalam 1 Korintus ayat 12 ayat 7 ini, barulah termanifestasi dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita merenungkan ayat ini, suatu hal yang luar biasa. Makanya saudara, kapan kita terakhir berfellowship dengan Roh Kudus? Atau kapan kita terakhir bermitra dengan Roh Kudus? Pernahkah kita mengajak Roh Kudus untuk mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita? Apalagi keputusan-keputusan penting. Keputusan untuk menikah, memilih jodoh, keputusan untuk memulai bisnis baru, keputusan untuk membeli rumah atau membeli kendaraan, saudara. Nah, saudara, jujur, saya berdosa dalam hal ini. Berapa kali saya tidak berkomunikasi dengan Roh Kudus, saya dengan istri kita tidak berkomunikasi tidak bermitra dengan Roh Kudus untuk mendiskusi keputusan sehingga kita jalan sendiri dan akhirnya kita menyesal. Saya tidak berkata bahwa ketika saudara bermitra dengan Roh Kudus, membuat keputusan bersama-sama di dalam mungkin memulai suatu bisnis atau saudara memilih pasangan, saudara nggak akan ada masalah. Masalah pasti ada. Cuman perbedaannya adalah ketika kita melibatkan dia sebagai pribadi, sebagai person pribadi, kita komunikasi, dia akan menolong saudara. Karena dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan dia akan berjalan bersama-sama saudara, menghibur saudara, menguatkan saudara, menasihati saudara, membimbing saudara. Sehingga apapun yang saudara alami, saudara tidak akan pernah tergoncangkan. Dan yang terakhir pertanyaannya adalah, kapan kita berkomunikasi intim dengan Roh Kudus, di mana kita bisa sharingkan rahasia-rahasia kita yang mungkin kita tidak mau sharingkan kepada orang lain. Saudara tahu ketika kita sharingkan rahasia-rahasia kita, mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan juga akan membagikan rahasia-rahasianya kepada kita. Saudara tahu peristiwa Sodom dan Gomora? Ketika Allah mencanangkan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, tidak ada satupun orang di dunia ini yang tahu. Tapi hanya satu orang yang tahu, yaitu Abraham. Dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia. Tapi saudara, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the secret of the Lord, rahasia Allah ada pada orang-orang yang takut akan dia. Nah saudara, bukankah di tengah-tengah musibah wabah ini, ekonomi yang tidak stabil ini, keadaan dunia yang tidak stabil ini, bukankah ini yang terbaik, saat-saat terbaik untuk kita menghidupkan kembali persekutuan kita dengan Roh Kudus, untuk kita mengaktifkan kembali kemitraan kita dengan Roh Kudus, sehingga kita berkomunikasi dan bertanya jawab apa yang harus kita lakukan berikutnya, kita membuat keputusan bersama-sama dengan dia. Bukankah saat ini yang terbaik kita membangun suatu hubungan yang intim dengan Roh Kudus, supaya di tengah-tengah kegoncangan kita, iman kita tidak goncang, di tengah-tengah ketakutan ini kita tidak takut, di tengah-tengah wabah ini kita tetap mempunyai keyakinan bahwa kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Biarlah kita mulai mengubah cara kita berpikir tentang Roh Kudus. He's a person. Dia adalah pribadi dan dia ada di dalam saudara. Ajak ngomong dengan dia, berdiskusi dengan dia, dan dia akan menunjukkan kepada saudara kehendaknya yang sempurna dalam hidup saudara, dan itu akan dikenal. Semoga video singkat ini bisa menjadi berkat buat saudara. See you in the next video. God bless you.